Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang bernamakan Ahmad Alfonsori Kausar Tumanggor, saya sendiri, Ahmad Prayogi, Siti Andra Azahra. Baik, di sini kami akan menyampaikan hasil presentasi kami, yaitu algoritma DDA yang akan disampaikan oleh saya sendiri, algoritma Bresenham yang akan disampaikan Siti Andra Azahra, dan algoritma lingkaran yang akan disampaikan oleh Ahmad Prayogi. Baik, langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu algoritma DDA oleh saya sendiri. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang algoritma DDA ya. Nah, untuk mencari algoritma DDA yang kita pakai itu X1, X2-nya 10, X2-nya 15, Y1-nya 10, dan Y2-nya 14. Nah, untuk mencari algoritma DDA itu kita pakai rumus dx sama dengan x2 dikurang x1 dan dy sama dengan y2 dikurang y1. Nah, selanjutnya yaitu tentukan step. Jika dy lebih besar dari dx, maka stepnya sama dengan dy. Jika dy lebih kecil dari dx, maka step sama dengan dx. X increment sama dengan dx per step. Nah, untuk mencari y incrementnya sama dengan dy per step. Nah, selanjutnya itu x sama dengan x tambah x increment dan y sama dengan y tambah y increment. Nah, di sini kita dapat dx sama dengan x2 dikurang x1. X1-nya 10, x2-nya 15, y1-nya 10, dan y2-nya 14. Nah, pertama kita cari dx sama dengan x2 dikurang x1. X2-nya kita 15 dan X1-nya 10. Jadi kita dapat di sini rumusnya X2 15 dikurang X1 10. Kita enter, kita dapat hasilnya itu 5. Nah, untuk mencari dy sama dengan y2 dikurang y1. Ini kita hapus dulu. Nah, rumusnya yaitu y2. Y2-nya itu 14. Oke, kita buat rumusnya dulu sama dengan Y2-nya 14 dikurang Y1-nya 10. Maaf, Y2 dikurang Y1. Bentar. Nah, kita dapat hasilnya 4. Nah, untuk mencari step, jika dy lebih besar dari dx, maka stepnya adalah dy. Jika dy lebih kecil dari dx, maka stepnya adalah dx. Nah, dari dx dan dy ini, kita dapat nilai terbesarnya adalah 5. Maka, jika dy lebih besar dari dx, maka stepnya sama dengan dy. Otomatis, bukan dy ini, bukan 4. Nah, jika dy lebih kecil dari dx, maka stepnya sama dengan dx. Jika dy-nya 4, lebih kecil dari 5, maka stepnya adalah dx, yaitu 5. Kita buat di sini 5. Nah, selanjutnya itu untuk mencari x increment sama dengan dx dibagi oleh step. Increment sama dengan dx. Dx ini 5, kita bagi dengan step. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, untuk y juga begitu. Y increment sama dengan dy per step. dy dibagi step. dy-nya 4 dibagi stepnya 5. Kita dapat hasilnya 0,8. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari x sama dengan x tambah x increment. Dan y sama dengan y tambah y increment. Kita buat di sini x-nya 10, y-nya 10.
Nah, untuk mencari X-nya, sama dengan ini rumusnya. X tambah X increment. X-nya 10 ditambah 1 berarti sama dengan sini 11. Nah, Y-nya 10 ditambah 0,8 hasilnya 10,8. Ini juga begitu. 10, 11 tambah 1 sama dengan 12. 12 tambah 1 sama dengan 13. 13 tambah 1 sama dengan 14. Dan 14 tambah 1, 15. Nah, untuk mencarinya ini juga begitu. Dari 10, 10,8 kita tambahkan lagi dengan 0,8. Kita dapat hasilnya 11,6. Gitu juga dengan ini. 11,6 ditambah 0,8. Hasilnya 12,4. 12,4 kita tambah lagi dengan 0,8 ini, hasilnya kita buat 13,2. Selanjutnya yaitu 13,2 kita tambahkan lagi dengan 0,8 hasilnya 14. Oke. Nah, sudah kita dapat, kita membuat grafiknya. Kita grafik di sini di sini Y-nya dan di sini X-nya. Kita lihat di sini X dan Y-nya 10. Nah, kita tandai dan 11,10,8. Nah, di sini kan 10,8. Dapat jadi 10,8 kita genapkan jadi 11. Jadi 11,11. Selanjutnya itu 12,11,6. 11,6 berarti dibulatkan menjadi 12. Jadi 12,12. Yang ke-13. Selanjutnya itu 13,12,4. Nah, 12,4 itu kan di bawah 5, berarti 12,4 itu kita bulatkan tetap jadi 12. Jadi di sini 13,12. Selanjutnya itu 14,13,2. Nah, 13,2 ini berarti kita bulatkan menjadi 13 karena dia di bawah 5. 14, 13. Selanjutnya itu 15,14. 15,14. Oke. Jadi nanti dari mana dapatnya ini? Ini nanti kita tambahkan 0,8 yang 10 Y-nya. Y ditambah Y increment. X-nya X tambah X increment. 10 tambah 1 sampai dapat ini X-nya 15 dan Y-nya 14. Baik, sekian dari saya penjelasan tentang algoritma DDA. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, pemateri kedua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila topik ulidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma garis Bresenham, di mana sebuah garis yang dibentuk oleh titik 10,10 dan 15,14. Di mana X1-nya itu ada 10, X2-nya 15, dan Y1-nya 10, Y2-nya 14. Kemudian kita cari nilai M-nya. Nah, untuk mencari nilai M, itu kita peroleh dari rumus Y2 dikurangi dengan Y1 per X2 dikurangin dengan X1. Maka nilai M-nya itu ada 0,8.
Kita lihat nih garisnya itu masuk ke kategori yang mana. Karena M-nya itu 0,8, di mana 0,8 itu lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka dia masuk ke garis ini. Masuk ke garis ke 0, kurang dari M, dan kurang dari 1. Selanjutnya kita cari dx-nya. Untuk mencari nilai dx, maka kita peroleh rumus x2 dikurangi dengan x1. Kita dapatkan nilai dx-nya sama dengan 5. Selanjutnya kita cari nilai dy. dy-nya sama dengan y2 dikurangi dengan y1. Maka hasilnya 4. Kemudian kita cari d1-nya dengan rumus 2 dikali dx dikurang dengan dy. Maka d1-nya kita peroleh 2. Kemudian kita cari d2-nya dengan rumus 2 dikali dengan dx dikurangi dengan dy. Maka nilai d2-nya sama dengan 2. Kemudian kita cari nilai p-nya. Untuk memperoleh nilai p ini, maka kita buat d1 dikurangi dengan dx. Di mana d1-nya 2, dx-nya ada 5 ya. Dx-nya kita dapatkan p-nya sama dengan min 3. Kita buat di sini p x dan y. Tadi kita dapat nilai p-nya itu sama dengan min 3. Nilai x-nya sini ada nilai x1 berarti 10, dan sini ada nilai y1 berarti 10. Karena nilai p-nya itu lebih kecil dari 0, maka kita dapatkan rumus ini. P sama dengan P1 ditambah D1. Jadi, sama dengan P ditambah dengan P ditambah dengan D1. D1-nya sama dengan 2. Dia jadi minus 1 ya. X-nya itu plus 1, berarti 11. Y-nya kita lihat di sini karena P-nya itu kurang dari 0, maka Y-nya tetap ya, jadi Y-nya tetap 10. Kita lihat lagi di sini, P-nya itu kurang dari 0. Maka kita buat rumusnya ya. Berarti P ditambah dengan D1. D1-nya sama dengan 2. Nah, jadi hasilnya 1. Ini X-nya kita tambah ya, bertambah ya. Tambah jadi 1 dan Y-nya. Nah, kita lihat tadi P-nya itu kan lebih dari 0, maka Y-nya itu ditambahi 1. Jadi 11 lah ya. Kita lanjut lagi ke sini.
Jadi P-nya itu tadi ada 1, karena P-nya lebih dari 0, maka sini ada P dikurangi dengan D2. Maka kita peroleh hasilnya -1. Ini ditambah ya, jadi 13. Nah, kita lihat Y-nya ini. P-nya itu lebih kecil dari 0, maka dia tetap ya. Y sama dengan Y, berarti tetap 11. Nah, itu selanjutnya. Selanjutnya ini pasti 1 ya. 1 nggak sih? Sama dengan, nah, tadi -1. Lebih kecil dari 0, maka ini tambah dengan D1. Nah, hasilnya 1. Ini kita buat aja sampai, karena X2 nya itu ada 15, berarti kita buat sampai 15. Ya, tadi P nya lebih besar dari 0, maka di 12 ya, plus 1, ditambahnya plus 1. Nah, ini P nya lebih besar dari 0, maka depan P dikurangi dengan D2. Hasilnya -1. Kita lihat Y-nya, karena P-nya tadi lebih kecil dari 0, maka Y-nya tetap ya, jadi 12. Oke, lanjut ke grafiknya. Kita lihat di sini ada X-nya 10 dan Y-nya 10. Berarti ini ya, X 10, Y-nya 10. Yang kedua itu ada X-nya 11, Y-nya 10. X-nya 11, Y-nya 10. Di sini berarti ya. Kita pilih ini. Kemudian selanjutnya ada X-nya 12 dan Y-nya 11. X-nya 12, Y-nya 11 di sini. Lanjut ada X-nya 13, Y-nya 11. X-nya 13, Y-nya 11. Ini ya. Selanjutnya ada X 14, Y-nya 12. X 14, Y 12 ini berarti. Terus ada X-nya 15, Y-nya 12 berarti di sini. Jadi bentukannya kayak gini, guys. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Priyogi akan menjelaskan tentang algoritma lingkaran. Nah, di sini diketahui ada dua titik, yaitu titik X dan Y beserta R atau jari-jari. Untuk titik X-nya kita menggunakan 1 dan titik Y-nya kita, karena titik Y-nya sama dengan jari-jari atau R dan R-nya itu 15, jadi titik Y-nya kita buat 15. Nah, untuk P-nya yaitu 1 kurang R atau jari-jari, berarti 1 kurang 15 sama dengan 14. Nah, di sini kita masukkan titik awalnya X yaitu 1 dan Y-nya 15, dan PK atau P kita buat min 14. Nah, sesuai ketentuannya, jika P lebih kecil dari 0, maka X tambah 1 sedangkan Y sama. Jadi di sini kita buat saja X-nya tambah 1 dan Y-nya tetap 15. Nah, sedangkan untuk PK-nya sendiri berarti kita menggunakan P sama dengan P ditambah 2 dikali dengan X-nya lalu ditambah 1. Nah,
dapatlah hasilnya negatif 9. Nah, karena negatif 9 ini lebih kecil dari 0, maka masuk ke ketentuan tadi, yaitu X-nya tambah 1, dan Y-nya tetap 15. Nah, dan untuk rumus PK-nya kita tetap pakai yang tadi, yaitu P ditambah 2 dikali dengan X, lalu ditambah 1. Nah, karena dapat sini min 2 dan min 2 masih lebih kecil daripada 0, maka kita pakai ketentuan yang tadi. X-nya tambah 1 dan Y-nya tetap. Dan untuk P-nya masih menggunakan rumus yang sama. Nah, di sini PK-nya menjadi 7, dan jika PK lebih besar atau sama dengan 0, maka X-nya tambah 1, X-nya ditambah dengan 1, dan Y-nya dikurang 1. Nah, dan untuk rumus P-nya akan menjadi P tambah 2 kali X, lalu tambah 1, dikurang 2 dikali Y. Maka hasilnya jadi min 10, dan karena min 10 ini lebih kecil dari 0, kita pakai ketentuan yang ini. X-nya tambah 1 dan Y-nya sama. Dan untuk P-nya masih pakai menggunakan ketentuan yang ini, yaitu P ditambah 2 dikali dengan X lalu ditambah 1. Nah, karena dapat P-nya 3 dan 3 itu lebih besar dari 0, maka pakai ketentuan yang ini. X-nya tambah 1, Y-nya kurang 1. Dan untuk P-nya, P ditambah 2 dikali dengan X, lalu ditambah 1, lalu dikurang 2 dikali Y. Nah, seterusnya ikuti ketentuan yang di sini. Hingga mendapatkan X lebih besar sama dengan Y. Seperti ini ya, kanan X-nya lebih besar daripada Y. Nah, baru kita masukkan ke grafiknya. Yang pertama ada 1,15, lalu 2,15, 3,15, 4,15, lalu ada 5,4, ada 6,14, dan 7,13, 8,13, 9,12, 10,11, dan 11,10. Nah, untuk mendapatkan hasil seperempat lingkaran, yang ini selanjutnya X dan Y ditukar posisinya.
sehingga menjadi seperti ini. Lalu dilanjutkan lagi, masukkan ke grafiknya, yaitu 10, 11, 10, 11, di sini 11, 10, 12, 9, 12, 9, lanjut 13, 8, 13, 7, 14, 6, 14, 5, lanjut 15, 4, 15, 3, 15, 2, dan 15, 1. Nah, setelah membuat grafiknya dan kita mendapatkan seperempat lingkaran. Untuk melanjutkan menjadi lingkarannya, maka lakukan hal seperti tadi, yaitu X dan Y-nya ditukar posisinya hingga membentuk lingkaran. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Baik, sekian dari hasil presentasi kami tentang algoritma DDA, algoritma Bresenham, dan algoritma lingkaran. Kami ucapkan terima kasih. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.